Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, luar biasa hari ini, semangat sekali nampaknya. Coba sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, Pak Denny mau cek and recheck dulu. Apakah masih ada yang belum rapi? Masya Allah, semuanya sudah rapi ya. Baik, Pak Denny mau cek dulu apakah ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Hanum ya? Hanum. Oh iya, Hanum kemarin kakeknya meninggal katanya ya. Kita doakan semoga kakeknya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selebihnya lengkap semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Emir Ahmad Fauzan. Dipersilakan. Silakan Ojan. Duduk siap. Duduknya yang rapi. Tangannya diangkat. Kita siap berdoa. Doa sebelum sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni thayyiban. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron aja. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk berdiri. Sudah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan aku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, siswa. Kira-kira Pak Dede melihatnya semangat nggak ya? Semangat nggak sih? Semangat. Oke, kalau semangat kita coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat, Masya Allah. Oke, di pelajaran sebelumnya kan kita udah belajar tentang permukaan bumi kan? Nah, apa sih itu? Permukaan bumi itu ada apa aja sih? Coba. Ya. Ada. Cocok. Oke, di litosfer kira-kira di daratannya itu ada apa aja? Nah, ada tumbuhan, ada gunung, ada lembah, pintar. Ada apa lagi? Sawah. Sawah mah bukan lagi. Oke, terus dari perairan ada apa? Laut, sungai, pantai, danau. Oke, rawa. Betul. Sekarang di atmosfer itu ada apa aja? Atmosfer. Oke, sip. Nah, atmosfer ini bayangin, kalau nggak ada atmosfer kemarin itu kan apa yang terjadi? Panas banget. Walaupun ada air, panas. Air laut itu akan terus menguap karena atmosfernya kurang melindungi daripada bumi. Jadi panasnya itu benar-benar panas. Nah, karena dalam atmosfer ini ada apa? Ada CO2, ada oksigen dan sebagainya. Oke, terus di yang ketiganya apa? Hidrosfer. Di hidrosfer itu hampir ya intinya ya muka bumi ini di bumi itu bulat. Permukaannya itu hampir semuanya diselimuti oleh laut. Makanya hidrosfer ini identik dengan air laut. Nah, berbicara tentang air laut, kemarin kan kita udah sedikit review ya. Kita itu mau belajar apa? Nah, sekarang kita akan belajar siklus air. Nah, siklus air ini pasti erat kaitannya dengan laut. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar dapat mengetahui dan membuktikan urutan siklus air dengan benar. Kemudian, agar dapat menjelaskan cara menjaga ketersediaan air. Siswa. Nah, kita harus sadar bahwasanya air di muka bumi itu memang banyak, ya. Tapi muncullah pertanyaan, apakah air di bumi akan habis? Ayo. Ya, tidak. Dari mana air hujan berasal? Dari laut. Nanti kita akan saksikan video pembelajaran berikut ini. Silakan antum simak. Nanti di dalam video ini akan ada banyak ilmu pengetahuan terkait siklus air dan pemanfaatan air. Silakan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama belajar online ya. Beneran ya? Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap dari pengertian air, pengertian siklus air beserta rincian prosesnya, manfaat hujan bagi makhluk hidup, kegiatan negatif dan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, dan juga cara menghemat air. Yang pertama, apa itu air? Air merupakan zat cair yang ada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan makhluk hidup. Lalu, tahukah kamu, hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air loh, di mana sekitar 70% air terdiri dari 97,5% air asin dan 2,5% air tawar.
2,5% air tawar itu terdiri dari air di danau, es di kutub, sungai, dan air di tanah. Tapi seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Itu karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air atau yang disebut juga siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kemudian kalau mau dicatat-catat. bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Nah, sekarang setelah mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air, kita akan membahas apa saja manfaat hujan bagi makhluk hidup ya. Manfaat hujan bagi makhluk hidup secara garis besar yaitu yang pertama sebagai cadangan air dalam tanah, lalu ada juga sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan, sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan, lalu keperluan manusia antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membagikan listrik. Lalu siklus air juga mempengaruhi kelembapan suhu, udara, dan iklim di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Kita mulai dengan kegiatan yang negatif ya. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang mencemari udara, seperti gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar ini bereaksi dengan uap air di atmosfer dan turun sebagai hujan. Hujan asap berbahaya karena mencemari air di permukaan bumi, merusak tumbuhan, dan melumpuhkan batuan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Hal itu juga dapat mengakibatkan menurunnya permukaan tanah. Lalu ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan menyebabkan berkurangnya jumlah pohon sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan dapat menimbulkan tanah longsor. Lalu selanjutnya, kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Manusia menanam tumbuhan di berbagai tempat untuk membantu menjaga daur air dan kadar pelepasan uap air melalui transpirasi tanaman ke atmosfer. Lalu ada juga menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air ini dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan,
menampung air hujan, menggunakan air secukupnya, dan menggunakan air kembali untuk tujuan lain. Untuk lebih jelasnya mengenai menghemat penggunaan air dapat kalian lihat setelah ini ya. Lalu ada juga memperbanyak daerah resapan air karena meningkatkan daerah resapan air agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah. Lalu mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Mencegah pencemaran air, mencegah masuknya polutan ke dalam air dan dapat menjaga keseimbangan siklus air. Selanjutnya memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau membantu menjaga siklus air dengan menyerap hujan, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan kualitas air. Selanjutnya, bagaimana ya cara menghemat air? Yang pertama, mematikan keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Lalu yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air yang menguap karena panas matahari. Gunakan air beras untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, mandilah dengan pancuran karena mandi dengan berendam dan menggunakan gayung lebih boros air. Yang keempat, jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, dan ember ketiga untuk membilas. Yang kelima, jika mencuci dengan menggunakan mesin cuci, operasikanlah mesin cuci dengan beban cucian penuh. Yang keenam, mencuci sepeda atau motor dan mobil dengan lap dan ember. Yang ketujuh, cek dan perbaiki apabila ada pipa yang bocor. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang materi pengertian air, siklus air, kegiatan manusia yang berpengaruh pada siklus air, dan cara menghemat air. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Oke. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melihat pembelajaran melalui video tentang siklus air dan cara penghematan air. Oh, berarti benar tadi itu kan? Jadi air di muka bumi itu tidak akan habis. Terus hujan itu berasal dari proses hidrologi air. Oke, sebelum kita lanjut, nanti Pak Dina akan tambahkan sedikit. Tapi kita akan nyanyi lagu siklus itu. Lihat ya, nanti gerakan tangannya gini, biar kayak ini. 1, 2, 3. Kawan-kawan, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut precipitation. Bumi disebut infiltrasi. Oke, tepuk tangan. Hebat. Oke, sekali lagi ya. Kawan-kawan, itu semua karena air ada siklusnya. Kita lihat siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut precipitation. Merang ke bumi disebut infiltrasi. Oke, tepuk tangan. Sekarang itu ya, perhatikan.
antum kalau belajar itu enak sekarang, gampang banget. Ada sekarang media pembelajaran YouTube kan, bisa juga lihat nyanyi-nyanyi cepet apa kan tadi kan. Coba infiltrasi itu apa? Air meresap. Oh, bisa saya lagu ya. Oke, baik siswa. Kita akan lanjut ke materi. Nah, tadi kita sudah membahas dan sudah melihat ya apa yang disampaikan di video, bahwasanya siklus air itu memang salah satu apa? Salah satu apa? Ya, salah satu berkah itu akibat ya karena memang Allah memberikan siklus air itu ya seperti itu untuk apa? Untuk kita juga kan. Bayangkan kalau nggak ada siklus air, masa kita mau impor air di planet Mars? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Makanya Allah menciptakan siklus air itu untuk memenuhi kebutuhan kita juga di alam ya. Jadi makanya kita harus banyak bersyukur. Makanya dalam Islam itu ketika apa? Ketika kita itu nggak hujan beberapa tahun, maka kita harus sholat apa? Sholat minta hujan itu apa? Sholat apa? Ayo, sholat minta hujan. Masa nggak tahu? Yang di lapangan itu namanya apa? Oke, nanti cari tahu di pelajaran PAI ya. Sholat duha sama aja, doa juga minta rezeki dari Allah. Sholatin. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya siklus air ini adalah proses alam, di mana air di bumi itu nggak bakal habis, ya. Walaupun antum pakai setiap hari pakai mandi, ya, itu air itu tetap meresap ke air, ya. Walaupun memang bikin buat kopi, tetap nanti lari ke perut, keluar lagi kan melalui pencernaan kan, terus saja muter kayak gitu. Cuma yang memang berkurang itu adalah ketersediaannya air bersih. Kalau air laut mah antum kalau antum mau minum nggak ada air bersih misalkan, minum air laut bisa nggak bisa, asin, malahan mual nantinya ya intinya itu ya, bahwasanya air itu memang nggak akan pernah habis ya, kecuali nanti kiamat baru habis ya, Allah nanti hancurin semuanya itu. Nah, berbicara tentang hidrologi itu ada 3 ya. Hidrologi itu yang pertama hidrologi pendek. Apa sih hidrologi pendek itu? Betul. Jadi intinya siklus hidrologi pendek ini adalah air tadi akan menguap. Kenapa menguap? Karena sinar matahari, makanya dia menguap. Habis itu jadilah butir-butiran air, kemudian turun lagi ke laut. Itu cepat, prosesnya cepat. Nggak butuh waktu lama. Ditinggal ini penguapan, lanjut turun lagi, terus aja muter gitu. Itu di laut. Pernah lihat hujan di laut? Padahal dulu pernah lagi mancing. Oh, itu ada hujan itu. Itu memang di sana awan hitam, terus langsung hujan gitu. Jadi nggak dibawa lagi ke darat karena memang itu siklus pendek, siklus hidrologi pendek. Contohnya itu ada di gambar, ikan-ikan juga lagi hujan-hujanan ini. Oke, kita lanjut ke siklus hidrologi sedang. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Coba dibaca dulu. Gumpalan awan ke arah daratan. Jadi hujan terus. Sip.
Itu yang tadi kita nyanyikan, siklus hidrologi sedang itu yang tadi kita nyanyikan. Tadi ada apa? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Nah, itu karena ada tahapannya dari sini, panjang. Dari laut di bawah masuk menguap ya ke awan, di awan apa? Dibawa ke sini. Dibawa ke daratan, daratan gunung terus muter lagi ke sini gitu. Beda dengan siklus air pendek tadi. Karena hujannya di laut doang. Tapi kalau ini dibawa ke daratan. Karena air yang banyak itu adanya di mana? Laut. Di laut. Di laut itu banyak air. Walaupun asin. Tapi kok Pak nggak asin? Ada yang tahu? Ada yang tahu kok nggak asin? Kan air hujan katanya di laut. Tapi kok nggak asin? Antum pernah minum air hujan? Karena sudah karena ada proses ini, ada proses kondensasi, kemudian ada presipitasi, sampai filter, banyak proses. Intinya kalau misalkan nggak ada proses itu, air hujan asin kita repot nanti. Mau masak misalkan nih orang lama nggak ada air nih di tempat tinggalnya, di satu desa atau kota nggak ada air nih. Mesin rusak, airnya ada air hujan ditadain. Pas mau masak buat bikin kopi, kopinya bukan manis malah asin. Susunya mau nyeduh susu si Judat misalkan, airnya asin, ya nggak enak lah ya. Makanya itu nggak mungkin Allah menciptakan ini itu semua siklus ini itu tanpa adanya manfaat untuk manusia. Pasti punya manfaat untuk manusia. Tinggal kita yang bagaimana? Yang harus bersyukur. Jangan kita itu sombong, jangan kita itu selalu mengeluh ya. Makanya hujan itu adalah suatu apa? Anugerah, rizki dari Allah. Ada doa hujan itu apa namanya? Ini bacanya Allahumma shoyiban. Itu dalam Islam itu semuanya ada doa ini, termasuk hujan. Karena hujan adalah rizki. Oke. Lanjut di siklus ini ya. Siklus hidrologi panjang. Oke. Baca silakan. Siklus hidrologi panjang berubah menjadi salju. Salju yang menumpuk akan berubah menjadi akan mencair lebar dengan aliran sungai yang Ya, cukup. Intinya siklus hidrologi panjang ini prosesnya panjang, lama. Nih, jadi ketika air laut panas terik, air menguap, terus diangkat oleh awan. Di proses awan itu dibawanya ke sini. Di sini nanti jadi apa? Jadi salju. Nah, salju kira-kira air bukan? Apa bukan? Kalau bukan air apa? Coklat. Keju. Air. Makanya pada itu lihat di TikTok itu ya, ada orang yang ke Eropa, dia bawa marjan. Tahu marjan? Langsung di saljunya gini, langsung gini kayak es krim gitu kan. Nih, kita ngebayang kok Indonesia nggak ada salju ya? Gitu. Kira-kira asik nggak kalau ada salju? Asik diri mana? Orang yang salju itu malah repot. Ini kayak gini nanti salju nih numpuk di atap antum. Ketika musim panas mencair semuanya, udah bisa banjir. Ini juga nih kutub utara. Kutub utara itu apa namanya? Ada gunung-gunungnya kan? Air itu kan. Pokoknya mah air, lautan, gunung-gunung es. Itu kalau misalkan tadi itu apa namanya yang ada di bumi itu mengelilingi bumi apa? Yang mengelilingi bumi itu apa? Atmosfer. Kalau atmosfer itu bocor, panas dan berlebihan, kira-kira cair nggak? Cair. Kalau udah cair ini, cair bus semuanya.
debit air bertambah, volume air bertambah. Nanti kan jadi ada ombak, bahkan bisa jadi tsunami. Karena gunung batu es itu mencair. Itulah yang akan terjadi ketika memang tadi itu atmosfer bisa bolong. Bukan hanya itu, benda-benda yang lain juga jatuh. Biasanya hujan air, hujan batu ini makan meteor. Susah nantinya ya. Makanya kita punya kewajiban yaitu untuk menjaga alam kita. Nah, di laut kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Walaupun gimana pun itu, laut itu adalah sumber air di situ. Kalau kita ngebuang sampah ke laut, nanti kan diserap sama awan kan, kualitasnya beda lagi nanti. Bahkan hewan-hewan yang ada di bawah itu bisa tercemar. Bahkan waktu itu kasihan banget ya, ada kura-kura penyu ya, itu badannya sampai ramping gini, kayak kecekek gitu. Ternyata apa? Ternyata dia itu kena sampah ban. Jadi bentuknya biasanya gini penyuakannya. Seret. Ini malah kayak gini. Kayak yang ke-8 gitu kan. Kepalanya gini. Ban mobil di sini. Nah, itu kasihan banget. Bayangkan kalau itu terjadi ke manusia. Ya nggak bakal nyaman kita jalannya gitu. Udah mah penyu jalannya lambat. Ya, tambah ada bannya. Bukannya tambah kenceng ya, ada bannya. Malah lambat karena berat. Tuh ya. Makanya mulai sekarang hati-hati buang sampah itu. Bukan hanya di laut, di kelas juga. Nah, itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang siklus air? Apa Ojan? Pak, siklus air itu bisa tersumbat gak Pak? Siklus air bisa tersumbat enggak? Wih, pertanyaan yang sangat unik tapi masuk akal juga. Apa yang tersumbatnya gitu kan? Terhalang. Secara alamiah enggak bisa terhalang karena memang di di dalam bumi itu kan udah di dalam ada atmosfer kan. Atmosfer itu kan paling ini kan. Nah, di situ ketika awan membawa air ya tinggal turun. Nggak ada yang bisa ngehambat kecuali Ojan bikin apa? Bikin tenda banyak, itu seluruh dunia dikasih tenda, baru akhirnya tidak akan meresap ke dalam tanah karena ada halangan. Kayak rumah kita aja, kayak kelas kita aja nih. Ini dia tidak bisa meresap ke tanah yang di bawah, tapi meresapnya di permukaan yang memang tidak ada bangunannya. Gitu. Jadi itu Jan ya, bisa tetap berjalan tidak terhalang kecuali memang terhalangnya oleh bangunan. Untuk meresap itu juga ya. Kalau untuk jatuh mah nggak ada yang bisa ngalangin, nggak bakal terhalang. Tapi kalau meresap itu bisa tidak meresap kalau ada bangunan. Kalau kayak gini nih, mau tanahnya tidak meresap lagi, dibikin kolam aja, kayak kolam aja Jan gitu Jan. Modalnya kayak kolam gitu. Kolam kan kalau ada airnya kan pasti airnya ketampung di situ. Kalau misalkan bocor ya baru dia meresap. Sebenarnya bocor itu bukan hilang tapi dia meresap gitu. Dalam. Ada lagi? Jan bagus Jan. Air itu bisa diminum nggak? Payan, air hujan itu bisa diminum enggak? Jawabannya kira-kira bisa diminum enggak? Bisa diminum. Tapi harus melalui proses dimasak sampai ngebluk gitu. Artinya memang udah yang pertama bakterinya, kemudian kandungan asamnya akan hilang. Yang nggak terlalu banyak. Bisa diminum Pak ya. Kalaupun kita darurat nih di perjalanan, lagi survival misalkan, ada hujan, gini aja masuk 3 galon gitu. Boleh. Air laut juga boleh kalau kuat mah, tapi jangan banyak-banyak, mual nantinya ke kepala. Kalau darurat gitu. Tapi yang jelas nggak disarankan kalau minum air laut. Kalau air hujan ya memang air hujan itu memang untuk manusia. Boleh diminum tapi harus melalui proses dimasak. Atau kalau sekarang kan udah canggih nih, ada alat tuh.
Padahal dulu pernah di pesantren itu ada sebuah warung itu, di situ dia punya obat segini nih, ditetesin aja, tuh dia membunuh bakteri. Karena kan hujan turun itu kan jatuh kan nggak langsung ke mulut kita atau ke wadah yang bersih kan, pasti kelewat genteng dulu kan, genteng kan. Di genteng coba kira-kira ada burung lagi BAB gimana? Burung BAB di situ udah ngering, terusnya ada hujan kesapu, masuklah ke air itu, diminum sama kita. Sehat nggak? Nggak sehat, makanya harus dimasak terlebih dahulu. Payat ya, boleh payat. Ada lagi? Cukup? Yang awat ada? Alhamdulillah, berarti paham ya. Sekarang kalau sudah paham, kita akan demonstrasi. Pada ini minta bantuan Jada atau siapa aja, boleh sini maju. Kita akan demonstrasi cara hujan bekerja. Jada tolong ambilin itu. Nih ambil lakban sama spons. Nah kita isi air dulu ya. Ini air panas, panas banget tapi. Kita pakai ini. Oke, sip. Ini air. Nih, Jada di sini. Jada sebelah sini. Ini ada spons atau kapas. Ini contoh aja ya. Bisa menggunakan kapas, bisa menggunakan spons. Nah, contohnya ini adalah tanah. Nih, kelihatan ya. Contohnya kain flanel itu atau lap karbon ini adalah tanah. Nah, ini ada lautan di sini. Ada matahari. Ada matahari sini. Matahari ini kan air laut nih di dalam ini contohnya kan. Air laut. Dia menguap, menguap. Di situ ada awan. Ini awan lagi jalan-jalan, Nah, awan seperti ini. Nah, kita tutup di sini. Terus ada proses tertentu. Nanti kita lihat amati apakah udah mulai menguap tuh. Jadi ketika memang airnya itu menguap, dia akan menyerap si kapas ini atau awan ini. Jadi si kapas ini kita ibaratkan awan. Kita kasih tutup lagi Jada biar kuat. Boleh ambilin gunting? Itu di situ tuh. Nah, itu. Sip. Oke, kita tutup dulu. Jadanya agak sinian. Tutup. Ini jangan pegang. Lagi Jada. Set. Sini. Oke. Nah. Tuh, ini jadi si uap ini itu akan naik ke awan atau ke kapas. Awan nanti kalau misalkan sudah menguap, sudah beberapa udah masuk ke sini, itu udah mulai basah juga tuh. Kapasnya udah mulai basah. Itu baru nanti ke sini. Gunung ini, taruhlah ini gunungnya misalkan. Nah, gunungnya. Ini nanti lautnya ke sini lagi. Ini namanya apa? Proses apa ini? Ayo. Coba dilihat di bukunya, masa lupa? Ya, panas abas. Nah, di sini menguap ke atas, itu proses kondensasi. Udah ada belum Jada? Ini harus lebih ini lagi tuh. Tuh biar apa namanya ini ya. Nah, biar ini agak kuat. Udah sebenarnya kuat ini gitu. Udah mulai basah nih. Nah, ini misalkan sudah nih, seret kan? Udah. Kita buka. Ini kayaknya udah basah.
Tuh udah mulai uap semua jada tuh. Ya. Hati-hati ininya panas. Tuh udah basah kan? Basah ya? Nah, basah. Ini penguapannya nih. Ini awan ini set ke bawah kemana? Ke daratan. Tuh, daratan. Set, hujan di sini. Tuh hujan kan? Tuh, ada airnya kan? Tuh. Ada airnya. Airnya ngucur. Ini kayak hujan kayak gitu. Nah, jadi dari sini ngalir lagi, seret, ke laut lagi. Prosesnya seperti itu. Kalau di sini disebutnya apa? Infiltrasi. Jadi difilter. Air yang tadi di awan turun melalui gunung, melalui daratan, kembali lagi kemana? Ke sini, ke lautan. Ya, nanti antum boleh praktek di rumah menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Nih, seperti pada ini menggunakan ini alat tempat minum ya, botol transparan. Bisa nanti menggunakan ini juga nih. Nih, begitu tuh. Kalau tadi pakai ini prosesnya agak lama memang. Kalau pakai ini, pakai spon. Nanti sponnya tarik ke sini, hujan. Tuh ya, itulah proses apa? Siklus air. Proses siklus air apa? Hidrologi sedang. Ya, siklus hidrologi sedang. Karena kalau yang cepat itu terjadinya di laut. Kalau yang sedang dari laut dibawa ke daratan oleh awan, kemudian kembali lagi ke laut. Nah, kalau yang lama itu apa tadi? Gunung es. Ya, itu kan dia ngebeku dulu di situ. Beku aja udah gitu. Nanti cairan-cairan itu lama banget. Kalau musim panas mungkin ya, musim panas baru mencair lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Jada. Kita kasih plus untuk Jada dulu. Udah bantu pada ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Siapa yang mau nyoba di rumahnya nanti? Tunjukkan tangan. Oke, nanti coba ya. Tapi jangan gede-gede ya. Nantinya bahaya. Takut ininya terlalu panas juga pecah ya. Oke, kita amankan dulu ke belakang. Sekarang kita akan lanjut. Kita buka dulu. Sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, sini kayaknya duduknya juga udah mulai berkelompok. Kita akan bagi kelompok 1 Iwan, 2 Iwan, 3 Iwan, 1 Awat, 2 Awat. Karena harusnya ada satu kelompok itu 4 ya, karena ada yang nggak masuk juga ya. Di ngopak kita 3 dulu. Oke, di sini pada ini akan bagikan LKPD ya. LKPD satu kelompok satu diisi nama kelompoknya. Coba. Boleh isi. Isi dulu nama kelompoknya. Nah, setelah nama kelompoknya diisi, di situ ada 3 soal, tapi ada anak cucunya. Artinya nanti yang soal nomor 1, antum tinggal menarik aja, tinggal ditarik nih. Misalkan proses yang ini itu apa, tinggal dipindahin aja. Ya, kan ada udah di situ ada infiltrasi, ada reaktivasi, kemudian ada kondensasi, ada apa lagi? Ada evaporasi. Tinggal antum masukkan ke kotak yang sudah ada. Nah, yang keduanya, silakan masih perhatikan dulu. Yang keduanya di situ ada garis kan? Ada ini titik-titik kan? Nih, contoh kayak gini. Ini apa? Bisa gini kan? Ya. Jadi tinggal dicocokkan, tarik garis sesuai dengan pengertian daripada siklus air. Nah, yang ketiga,
itu antum diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, kira-kira bagaimana sih proses terjadinya hujan? Silakan diskusikan sesuai dengan tadi yang Pak Denny sampaikan. Kemudian antum juga bisa ingat lagi video pembelajaran tadi. Terus yang kedua, itu apakah air bumi bisa habis? Nanti jelaskan. Ingat jangan cuma ya bisa habis, jangan jelasin kenapa. Ya. Terus yang ketiganya, bagaimana cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Silakan itu diskusikan, kemudian tulis dan presentasikan di depan. Ya, silakan pada dikasih waktu. Dimulai dari sekarang. Waktunya 5 sampai 10 menit. Insya Allah antum bisa, kayaknya cepet nih. Ya, kenapa? Ya, ini tadi aja tulis, misalkan ini apa? Ditulis aja, ini makan kosong. Tapi ininya ditarik, harus ini. Apa namanya? Dari sini. Kata-kata dari sini, bukan dari luar. Nah, tetap ditulis. Kalau ini baru tarik. Kebacakan ya. Oke, lanjut. Bisa? Ya. Silakan sambil didiskusikan. Ya boleh. Namanya udah dikasih namanya dulu ya. Jangan ketinggalan namanya. Jarum panjangnya ingat. Jarum panjang jamnya. Jangan sampai telat. Nanti ada presentasi. Jarum panjangnya sampai ke 4. Ya. Lihat jarum panjangnya sampai ke 4. Sip. Nanti gantian untuk yang bawahnya. Antum tinggal, oh ini jawabannya yang betul yang ini. Kerjasama. Oke. Bisa? Waktunya ke jarum panjang 4. Ya. Ini belum. Oh, ada 2 ya? Oh, 1 dong.
Nah, pada ini sambil nilai kekompakan kelompok antum ya. Ya, silakan didiskusikan bersama temannya biar nanti ketika presentasi itu hasilnya sama dengan teman kelompoknya. Apa? Ya, waktunya bentar lagi. Nanti yang dipresentasikan yang bagian 3 ya. Yang bagian 3 aja ya. Yang dipresentasikan. Gitu. Itu di sini. Nanti buat presentasi kan ini buat presentasi. Isi dulu ini. Itu ini diisi, yang lain udah, ini masa belum. Isi dulu, mau presentasi soalnya. Jelaskan ya, bukan cuma diisi ya, tidak. Hanya didiskusikan bersama teman kelompok. Apa? Iya, silakan dijelaskan di situ. Waktunya 3 menit lagi. Iya, Jan, boleh kelompok duluan di situ. Perwakilan 2 orang atau 3 orang ya, biar nggak berdesakan di depan. Semangat Jada.
Ya, silakan diisi. Nanti boleh disesuaikan dengan pemahaman antum juga boleh. Tapi harus didiskusikan bersama kelompoknya. Ya. Yang lainnya silakan diisi. Waktunya 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Apa? Iya, ini juga. Mantap. Udah, masya Allah. Bentar ya. Nanti dulu, nanti kita batasi waktunya nih. 1 menit lagi. Oke, waktunya cukup. Silakan sambil dilengkapi saja, tapi tolong nanti ada kelompok 1 Iwan mau presentasi, antum dengarkan sambil dilengkapi KPD-nya. Silakan untuk kelompok 1, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa, ini kelompok excited. Ya. Boleh? Assalamualaikum dulu, kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya perhatikan, saya perhatikan. Hari ini anak bertiga akan Halo siswa, sambil lihat sini. Sambil lihat sini. bagaimana proses terjadinya hujan, Terus, air laut, sungai, Pegang aja, danau Bapak. menguap pegang aja gitu aja. awan dan jatuh ke bumi dengan wujud bulir air yang meresap. Apakah air bumi ini bisa habis? Jelaskan. Tidak, karena ada sifat air yang berulang secara terus menerus. Bagaimana cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Di rumah matikan keran saat tidak dipakai. Di sekolah jangan main air. Oke, udah cukup? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Iwan. Tepuk tangan yang sangat meriah. Karena begini, karena kelompok 1 Iwan itu paling pertama menyelesaikan, luar biasa. Lanjut, kelompok berikutnya Iwan, kelompok udah. Oke. Kelompok Hafiz, silakan maju. Iya, nggak apa-apa. Ya, sok, silakan maju ke depan, perwakilan 2 sampai 3 orang. Awat nanti habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana proses terjadinya hujan? Air menguap dari lautan, berbentuknya awan, lalu hujan meresap ke bumi. Oke. Apakah air di bumi itu bisa habis? Tidak bisa karena ada siklus air. Iya. Bagaimana cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Saat sudah selesai mencuci piring, sebaiknya kerannya dimatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 Iwan. Luar biasa ya. Lanjut kelompok awat, silakan maju. Yang ini, apa? Yang siap. Pegang aja tuh, pegang izin aja biasanya. Pegang. Yang baca ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mendiskusikan hasil kerja kelompok tadi. Bagaimana proses terjadinya hujan? Air laut akan menguap karena sinar matahari dan menjadi kristal-kristal dan membentuk gumpalan awan. Angin kemudian meniup awan ke arah daratan. Awan menjadi lebih dingin dan uap air mengembun membentuk titik-titik air. Jadi titik air jatuh kembali ke bumi. Oke, sambil liatin sini. Apakah air di Perhatikan. bumi ini bisa habis? Jelaskan. Tidak, karena adanya siklus air akan terus-menerus terjadi. Jadi di bumi ini air tidak akan habis. Ganti. Bagaimana cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Di rumah, 1. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Ya. 2. Cuci muka dan cuci piring dengan air secukupnya. Ya. Di sekolah, 1. Wudhu dengan air yang tidak terlalu banyak. 2. Mengisi botol minum dengan air galon yang tidak berlebihan. Ya, masya Sekian dari Allah. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 awal. Sudah siap? Silakan maju. Kelompok 3 Iwan, silakan maju. Nanti habis ini kelompok 2 Awan. Ayo, perwakilan 3 orang dulu. Bagaimana proses salam dulu? Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses terjadinya hujan? Air hujan yang jatuh di bumi akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Ya. Lanjut. Apakah air di bumi ini bisa habis? Tidak, karena siklus air dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kebersediaan air di permukaan tanah. Bagaimanakah cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Bagaimana caranya coba kelompok ini? Mematikan keran air ketika tidak dipakai. Terus mematikan keran ketika habis cuci tangan. Cuci tangan. Kalau di sekolahnya sama. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 2 Awat. Hebat-hebat ya. Pada semangat. Lanjut. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Kesinian kelihatan nggak? Nah, kelihatan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami.
Bagaimana proses terjadinya hujan? Air di laut menguap karena adanya sinar matahari, disebut evaporasi. Betul. Air yang menguap itu menjadi kristal-kristal air dan membentuk gumpalan awan, disebut Luar biasa. kondensasi. Lalu gumpalan awan itu bergerak ke arah daratan dan menurunkan air hujan, disebut presipitasi. Dan air hujan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Ya. Betul. Ya, Pak. Apakah air Ya. bumi ini bisa habis? Boleh Jelas dikeraskan kan? suaranya? Tidak bisa karena ada siklus air yang berlangsung terus menerus. Bagaimana cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Cara menghemat air di rumah: mematikan air keran saat sedang tidak digunakan. Cara menghemat air di sekolah: menggunakan air secukupnya. Luar biasa. Sekian, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok awat 2. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat, hebat, luar biasa ya. Pokoknya amazing. Awes home, baca aja pokoknya ini presentasi antum yang sangat luar biasa. Semuanya bisa menyampaikan ke depan, walaupun tadi ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi nggak masalah. Yang penting antum udah berani maju ke depan dan bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, di sini pada ini tadi sambil nilai juga luar biasa, bagus-bagus. Nah, untuk terakhirnya ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Majan lagi Jan. Siklus air kan air bisa tercemar ya. Betul. Kalau air yang tercemar berubah warna, awannya bisa berubah warna juga gak, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali. Kata Wajan begini, kan air kan bisa tercemar. Air bisa tercemar. Misalkan laut nih warnanya tadinya ungu jadi pink misalkan. Karena limbahnya limbah plastik atau apalah gitu, pewarna atau. Nah itu ada yang namanya filter sebenarnya. Di filter. Kalau misalkan limbah air laut itu berubah warna, air laut itu berubah warna, nanti ada proses yang tadi itu. Insya Allah nggak bakal keluar warna yang sama, Ojan. Kan tadinya juga kan air di laut itu biru atau ada yang hijau dan sebagainya kan. Nah, ketika memang udah turun hujan warnanya apa? Jadi bening kan? Nah, itulah ada proses filter juga dari mulai proses awal tadi sampai dengan filtrasi itu ke tanah. Atau Jan, bagus Jan. Ada lagi? Air itu dari mana? Air itu memang udah ada dari sejak zaman dulu, udah ada di bumi. Kecuali air mana? Air teh ada di mana, Pak? Berasal dari mana? Baru. Air teh berasal dari mana, Pak? Baru itu. Nah, terus ada lagi? Cukup? Ada lagi? Awat. Nampaknya awat itu bagus-bagus nih, udah paham semuanya. Iwan Jada, calon ilmuwan. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak Jada? Oke. Gimana untuk pelajaran kita kali ini? Apakah antum senang? Apakah nih kalau pada dari bawah dulu? Kalau apakah antum kecewa? Diam aja, diam aja. Tapi kalau pakai emot mukanya ya. Apakah ada yang biasa aja? Apakah ada yang senang emotnya? Semuanya nyengir semua, yang atas berarti ya. Berarti kita centang yang ini. Alhamdulillah. Antum senang semua ya. Ada yang ini? Nggak ada. Ini nggak ada. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini silakan LKPD-nya di kumpulkan ya.
dikumpulkan di sini dulu di meja. Jadi intinya perhatikan dulu. Jadi intinya dalam pertemuan ini kita menyimpulkan bahwasanya air di bumi tidak akan habis, namun air bersih yang layak digunakan akan semakin berkurang. Nah, tadi berkurangnya apa? Ya berkurangnya karena nggak ada hujan mungkin, kalau nggak ada atau hujannya jarang-jarang atau musim kemarau kan. Musim hujan kan tuh hujan aja terus kan. Nah, di situ kan berbicara tentang air bersih, makanya ada siklus hidrologi. Ada hidrologi pendek, tadi itu dari mana? Iya, dari laut diangkat turun lagi ke laut. Kemudian ada siklus hidrologi pendek dari laut dibawa ke awan, dibawa ke daratan. Yang sedang itu yang sedang ya. Kemudian dari siklus hidrologi panjang dari jadi apa? Jadi salju, jadi gunung es batu gitu kan ya. Nah, itu jadi akan mencair lama-kelamaan. Oke. Nah, siswa, tepuk semangat. Nanti untuk pertemuan berikutnya antum membaca ya materi bab 5 tentang sistem pernapasan manusia. Nanti antum baca biar nanti ketika kita belajar di kelas itu antum setidaknya sudah membaca terlebih dahulu, sudah ada gambaran. Jadi pada ini tinggal nerangkan dengan tadi ada torso namanya. Tahu torso? Kalau dokter ini kadaver. Tadi ada torso, nanti kita belajar. Kemudian latihannya juga diisi. Latihan 5.1 halaman 124. Nanti diisi sama antum ya. Oke. Sampai sini paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, pada ini minta Ojan pimpin doa dulu, Jan. Silakan ditutup dulu bukunya. Ojan silakan. Pimpin doa dulu. Duduk siap. Duduknya Yang rapi. tangannya Diangkat. kita siap Berdoa. doa setelah belajar. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk aja. Baik siswa-siswi yang pada ini banggakan, demikianlah pelajaran IPAS kali ini. Semoga kita nanti di pertemuan yang akan datang sehat-sehat selalu. Kemudian kita juga mempunyai banyak energi untuk menuntut ilmu. Demikian daripada ini, mohon maaf kalau ada salah kata dan lain sebagainya. Kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian daripada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diberes-beresan dulu itunya. Tar dulu. Udah itu.